Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini Tribuners? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan. Dan hari ini semoga semua Tribuners puasanya lancar dan ibadahnya juga tetap lancar di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya setiap hari kita selalu menghadirkan tema-tema yang begitu menarik, dan hari ini tema kita merupakan mengelola waktu keluarga di tengah kesibukan, utamanya juga dalam bulan suci Ramadan kali ini. Bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang akan berbincang bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya seperti apa Pak Ya, Ustadz? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat dan juga tetap konsisten dalam beribadah di bulan suci Ramadan kali ini. Nah, tema kita adalah mengelola waktu keluarga di tengah kesibukan, utamanya juga di bulan suci Ramadan kali ini Pak Ustadz. Karena kan kalau kita lihat bahwa dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan itu juga bisa sekalian kita bagaimana mendekatkan diri kembali dengan keluarga kita, baik itu sahur bersama, berbuka bersama mungkin dengan keluarga, tapi yang namanya kesibukan kita juga tidak bisa hindari begitu. Mungkin seperti apa manajemen waktu antara kesibukan dengan juga waktu dengan keluarga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, bulan suci Ramadan merupakan wadah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah keluarga. Mulai dari sahur bersama, kemudian sholat bersama, buka puasa bersama, bahkan i'tikaf bersama. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka ikat pinggangnya dieratkan dengan tujuan untuk kualitas ibadahnya dan kuantitas ibadahnya meningkat. Dan yang kedua, aiqadha ahlahu, dan membangunkan anggota keluarganya. Maka bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa ini ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan bukan hanya ibadah secara individual, soleh secara individu, akan tetapi itu soleh secara keluarga. Karena banyak momentum-momentum kebersamaan bersama dengan keluarga. Nah, kalau kita melihat pesan Al-Quran boleh mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi menjaga diri kita dan juga keluarga. Antara diri kita dengan keluarga itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Betapa banyak orang yang soleh secara individu akan tetapi mengabaikan keluarganya. Ini bukan orang yang baik dan bukan orang yang selamat. Ada orang yang baik secara suami akan tetapi tidak menghiraukan pasangan hidupnya, juga ini bukan terbaik menurut ajaran agama. Rasulullah SAW berpesan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia adalah yang paling terbaik bagi keluarganya. Maka miniatur kebaikan seseorang itu dilihat dari keluarganya. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab pernah memecat karyawan. Ya, kenapa? Padahal kinerjanya bagus. Kenapa bisa dipecat? Karena mendapatkan informasi
bahwa dia tidak mampu untuk mendidik anaknya. Kalau anaknya saja biologisnya yang tidak mampu untuk dia didik, bagaimana bisa mendidik rekan kerjanya di kantor? Nah, jadi ini bagian pemahaman daripada Umar bin Khattab. Nah, itu merupakan pesan kepada kita semua bahwa memang ya keluarga itu harus ya ada skala prioritas. Ya, kenapa? Karena tanggungan keluarga itu bukan hanya tanggungan dunia. Ya, jangan kita berpikir bahwa ya saya sudah fasilitasi, ya itu hanya untuk urusan dunia. Tapi apakah kita sudah mengajarkan yang namanya ilmu agama? Kalau kita melihat dalam Al-Quran, ya itu sangat berbeda dengan realitas kehidupan saat ini. Ya, ada sebuah ungkapan mengatakan Rabbatul Bait. Ibu itu adalah madrasah, ya, madrasah pertama bagi anak, betul. Akan tetapi kalau kita melihat dalam Al-Quran, rata-rata yang berinteraksi dengan anak itu rata-rata adalah seorang ayah, khususnya yang berkaitan dengan akidah. Bagaimana dengan Luqman dengan putranya, Nabi Ibrahim dengan Ismail, dan masih banyak menjadi miniatur bagi kita bahwa tentunya pendidikan itu tidak terlepas dari peran daripada orang tua, baik itu bapak maupun ibu, atau suami ataupun istri. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kesibukan apapun ya, yang kita jalani, tentunya ada 3 hal yang tidak perlu kita lupakan, khususnya untuk merekatkan diri dengan keluarga. Yang pertama, quality time. Ini sangat penting. Terkadang kita sudah sibuk di kantor, tapi ketika kita sudah pulang ke rumah, kita juga disibukkan dengan media sosial. Kita sibuk dengan gadget kita, gawe kita. Sementara kita tidak ada komunikasi dengan pasangan hidup, kita tidak ada komunikasi dengan anak. Padahal quality time ini sangat dibutuhkan. Mungkin ada pesan yang tidak didapatkan di dunia pendidikan, akan tetapi itu bisa disampaikan oleh orang tua. Karena tanggung jawab orang tua kepada anaknya bukan hanya tanggung jawab pendidikan, akan tetapi juga tanggung jawab iman, yaitu mengajarkan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang bijak. Ya, kita tahu bahwa sekarang sudah ada video call dan sebagainya. Nah, ini juga kita harus fungsikan. Jadi silaturahim itu saat sekarang ini tidak dibatasi lagi dengan jarak. Kalau dulu ingin bertemu, ingin silaturahim, itu harus berkunjung. Nah, boleh jadi bagi ya, orang tua yang di tengah kesibukan di luar kota, maka tetap teknologi itu bisa difungsikan sebagai ajang untuk silaturahim sekaligus untuk merekatkan diri di tengah kesibukan. Dan yang ketiga, yang paling terpenting adalah mendoakan. Meskipun doa ini dianggap sepele, akan tetapi dalam keluarga itu yang bisa menyelamatkan kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka itu tidak bisa untuk menyelamatkan keluarga kita. Makanya butuh inayatullah, butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melekatkan hati antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, dan juga anaknya ini bisa menjadi penyejuk hati. Makanya sering kita mengajarkan sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu ada beberapa tipe keluarga. Nah, jadi dalam Al-Quran juga itu ada keluarga yang sangat ideal. Ada juga keluarga yang mungkin tidak menjadi contoh yang baik bagi kita. Dengan di tengah kesibukan dakwah para nabi dan rasul pada saat itu. Yang pertama, ada keluarga, tipe keluarga yang mana istrinya ini taat kepada Allah, tapi suaminya ingkar kepada Allah. Ya, jadi istrinya taat kepada Allah, akan tetapi justru suaminya ingkar kepada Allah. Yang kedua, ada tipe keluarga justru suaminya taat kepada Allah dan ya istrinya ingkar kepada Allah. Tipe yang ketiga, ada dua-duanya suami istri ingkar kepada Allah. Dan tipe yang keempat yang paling ideal adalah dua-duanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat tipe yang pertama.
Ada tipe keluarga istrinya taat kepada Allah, akan tetapi suaminya durhaka kepada Allah. Siapa itu? Fir'aun. Ya, Fir'aun itu dia ingkar kepada Allah. Sampai-sampai nama Fir'aun itu, ya meskipun ini dalam sejarah, bahkan dalam Al-Quran, tapi sudah masuk di mindset masyarakat bahwa memang Fir'aun itu adalah seorang raja, seorang penguasa, kepala keluarga yang menzalimi orang lain, sehingga sampai sekarang ini kita tidak dapatkan seseorang yang mengatasnamakan anaknya dengan nama Fir'aun. Padahal Fir'aun itu orang kaya, penguasa, tapi tidak ada orang yang berani mengatasnamakan anaknya Fir'aun. Kenapa demikian? Karena tipe keluarga yang dimiliki, suaminya tidak taat kepada Allah, justru istrinya yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada tipe keluarga yang kedua, sebaliknya. Justru istrinya yang durhaka kepada Allah, suaminya taat kepada Allah. Siapa itu? Yaitu keluarga Nabi Lut. Nabi Lut ini seorang nabi, dia taat kepada Allah, tapi istrinya durhaka kepada Allah. Tipe yang ketiga, ya ada sama frekuensinya antara suami dan istri. Siapa itu? Yaitu Abu Jahal dan juga istrinya yang bernama Ummu Jamilah. Dua-duanya ingkar kepada Allah. Tapi ada yang ideal, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yang bernama Siti Hajar. Ini dalam kehidupan, kita mengharapkan keluarga seperti ala Ibrahim. Meskipun di tengah kesibukan, akan tetapi tidak melupakan yang dinamakan dengan doa. Senantiasa mendoakan untuk anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maka meskipun kita di tengah kesibukan, 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai tips sehingga merekatkan diri antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara anak dengan orang tua, istri dengan suami, suami kepada istrinya dan sebagainya. Yang pertama adalah quality time. Jikalau memang ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga, maka kita betul-betul maksimalkan. Karena ada juga orang ya ketika pulang ke rumah, dia disibukkan dengan gadget. Ya sampai-sampai ketika mau tidur suami istri itu membelakangi satu sama lain, mau pesan kopi, bakal lewat chat pesan kopi dulu. Artinya apa? Kualitas itu tidak dimaksimalkan dengan ini. Komunikasi yang baik dengan anak. Nah, kemudian yang kedua adalah ya teknologi tadi, ya meskipun ada di antara tribuners yang mungkin di luar daerah, akan tetapi harus meskipun itu pesan pendek. Sampaikan, tanyakan kabar, yang paling terpenting apakah Ananda sudah sholat atau belum. Dan yang paling terakhir adalah mendoakan. Meskipun jauh di luar sana, berpisah dengan jarak, akan tetapi doa orang tua untuk anaknya itu tidak ada pemisah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh tribuners bisa menjadi keluarga yang ideal seperti keluarga Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi tentunya dalam bulan suci Ramadan ini kita juga selain meningkatkan ketakwaan kita dan iman kita juga ternyata bisa mempererat hubungan keluarga ya Pak Ustadz ya. Termasuk tadi mulai dari sahur bersama, kemudian sholat bersama dengan seluruh keluarga sampai nanti pada waktu berbuka puasa, apalagi kalau ibu bapaknya sudah taat kepada Allah, itu akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya juga. Betul. Ya Pak Ustadz ya. Jadi bagaimana kita dalam bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan juga untuk menciptakan keluarga kita lebih harmonis lagi, supaya nanti kita bisa sama-sama berlebaran bersama. Betul. Dengan keluarga dengan penuh keadaan sukacita tentunya. Terima kasih Pak Ustadz telah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga dalam bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kelimpahan berkah dan juga bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita dengan baik selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania, beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.